ketahuan. Setiap usaha untuk menambah atau mengurangi Al-Quran meski hanya satu huruf, pasti akan ketahuan, pasti akan gagal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Sehingga Al-Quran, lafadznya itu akan tetap asli sampai nanti pada hari kiamat. Merubah lafaz Al-Quran tidak pernah akan bisa berhasil dilakukan. Tetapi merubah makna Al-Quran sudah banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi dan kelompok-kelompok menyimpang dari ahli sunnah lainnya. Mereka nggak merubah lafaz Al-Quran, tetapi mereka merubah makna dari Al-Quran. Sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebagian kitab-kitabnya kepada sebagian para nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi. Kemudian kita wajib beriman kepada para rasul Allah. Yang dimaksud dengan wa rusulihi di sini adalah wa anbiyaihi, yakni beriman kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Baik nabi yang sekaligus menjadi rasul maupun nabi yang bukan rasul. Kita wajib untuk beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, baik nabi yang menjadi rasul sekaligus maupun nabi yang bukan rasul. Apa perbedaan antara nabi yang rasul dan nabi yang bukan rasul? Perbedaannya adalah bahwa kalau nabi rasul, nabi yang sekaligus menjadi rasul, mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat yang baru. Orang yang diturunkan kepadanya wahyu dan mereka membawa syariat yang baru. Ini yang disebut dengan rasul. Sedangkan nabi yang bukan rasul, mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka diperintahkan untuk mengikuti dan mendakwahkan syariat rasul sebelumnya. Jadi letak perbedaan antara nabi yang rasul dan nabi yang bukan rasul adalah bahwa terletak pada syariat, bahwa nabi yang rasul mereka datang dengan membawa syariat yang baru, sedangkan nabi yang bukan rasul mereka datang untuk diutus oleh Allah dengan syariat atau mengajarkan syariat rasul yang sebelumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperhatikan di sini bahwa nabi yang rasul itu diperintahkan untuk bertabligh, diperintahkan untuk berdakwah. Demikian juga nabi yang bukan rasul, mereka juga diperintahkan untuk berdakwah. Jika disebutkan di dalam beberapa buku bahwa disebutkan di sana bahwa nabi tidak diutus untuk dakwah, sedangkan rasul itu diutus untuk berdakwah, maka yang seperti itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, bertentangan dengan logika, dan bertentangan dengan bahasa. Yang pertama, keyakinan bahwa seorang Nabi tidak diutus untuk berdakwah, tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. Kemudian Allah mengutus para nabi.
Untuk apa para nabi diutus? Mubasyirina wa munzirin, untuk melakukan tabsyir, memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan taat dengan pahala dan surga nanti di akhirat. Wa munzirin, melakukan inzar, yaitu memberikan peringatan kepada mereka yang tetap dalam kekufuran, tidak mau masuk ke dalam agama Islam, dan tetap dalam kemaksiatan dengan azab neraka nanti di akhirat. Dan itulah esensi daripada dakwah. Itulah namanya tabligh, yaitu at-tabsyir wal inzar. Nah, ayat ini secara jelas menjelaskan kepada kita bahwa para nabi itu juga diutus untuk berdakwah. Kemudian dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi wa bu'itsu ila nasi kafatan." Kanan nabiyyu, dahulu seorang nabi itu yub'atsu, diutus ila qaumihi, diutus kepada kaumnya. Wa bu'istu ilan nasi kafatan, dan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, diutus untuk seluruh manusia. Nah, maka secara nyata juga hadis ini menjelaskan bahwa seorang nabi itu diutus untuk berdakwah. Hanya saja bedanya antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia, sedangkan Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya saja. Meskipun apabila mereka bertemu dengan selain kaumnya, mereka juga tetap berdakwah. Kemudian secara bahasa, kata Nabi secara bahasa itu mengikuti wazan fa'il yang bisa berarti isim fa'il atau bisa berarti isim maf'ul. Jika isim fa'il, maka Nabi berasal dari kata naba'un yang artinya khabar. An-nabiyyu berarti orang yang menyampaikan khabar, orang yang menyampaikan berita. Maka dari sisi bahasa, seorang nabi itu pasti juga bertabligh. Kemudian dari segi akal. Dari segi akal, kita manusia biasa, kita umat Islam biasa, kita bukan nabi, kita juga bukan wali. Sebagian kita bukan nabi, bukan wali. Kalau bukan nabi, sudah pasti kita semuanya bukan nabi. Nah, meskipun kita bukan nabi, tetapi kita diperintahkan untuk berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Kita orang biasa, seorang Muslim biasa diperintahkan untuk berdakwah. Bagaimana dengan seorang nabi? Masa mereka nggak diutus untuk berdakwah? Secara akal, hal yang seperti itu tidak diterima. Karena itulah, jika ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang nabi tidak diperintahkan untuk bertabligh, maka itu tidak tepat. Nah, maka pendapat seperti itu tidak tepat. Nah, ada di sebagian buku disebutkan demikian. Tetapi seperti yang telah kita sampaikan dalam hujjah-hujjah yang tadi kita sebut, maka pendapat tersebut, pendapat yang mengatakan Nabi tidak bertabligh, adalah pendapat yang lemah. Bahkan di dalam kitab-kitab kecil seperti Aqidatul Awam, dijelaskan di sana bahwa sifat para nabi, tidak disebutkan sifat para rasul, tetapi sifat para nabi, artinya nabi yang rasul atau nabi yang bukan rasul, itu 4. Salah satunya adalah sifat tabligh, bahwa mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada kaumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beriman kepada para nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk tabsyir dan inzar sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam.
dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama, Nabi Adam. Perlu kita tegaskan di sini karena ada sebagian orang yang mengingkari kenabian Nabi Adam alaihi salam. Di antaranya adalah kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mengatakan bahwa Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam dan bukan Nabi Adam alaihi salam. Pendapat Wahabi ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam alaihi salam sebagai nabi dan rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Wahabi berpegangan pada hadis tentang syafaat uzma, bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang Muslim, para pelaku dosa besar yang merasakan panasnya terik matahari di mahsyar, mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salam setelah sebelumnya datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, "Anta awwalur rusul." Engkau adalah rasul yang pertama. Berdasarkan hadis inilah kemudian mereka mengingkari kenabian Nabi Adam alaihi salam. Hadirin rahimakumullah. Jadi apa makna anta awwalur rusul yang ditujukan kepada Nabi Nuh alaihi salam? Para ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud anta awwalur rusul ay anta awwalur rusul ursila ilal kuffar. Engkau wahai Nabi Nuh adalah rasul yang pertama diutus kepada orang kafir. Karena nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Nuh alaihi salam, mereka diutus kepada kaum yang muslim. Nabi Adam alaihi salam, putra-putranya semuanya muslim. Nabi Syekh alaihi salam diutus kepada kaum yang muslim. Nabi Idris alaihi salam diutus kepada kaum yang muslim. Mereka menyuruhkan kepada umatnya, mengajak umatnya untuk menerapkan syariat Islam, bukan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena umat mereka semuanya muslim. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin." Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu pada masa Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris, manusia itu ummah wahidah. Mereka itu umat yang satu, artinya mereka beragama dengan agama yang satu, yaitu Islam. Setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, kemudian terjadi kesyirikan, terjadi kekufuran, penyembahan kepada selain Allah. Ada sebagian mereka yang menyembah patung 5 wali. Mereka menyembah kepada selain Allah sehingga mereka menjadi kufur. Faba'atsallahu an-nabiyyin mubashshirina wa mundhirin. Kemudian setelah berlalu 1000 tahun yang disebut dengan jahiliyah ula, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, nabi yang pertama kali diutus kepada umat yang kafir. Nabi Nuh alaihi salam menyuruh umat manusia untuk kembali masuk ke dalam agama Islam. Karena itulah maka kita semuanya, umat Islam telah bersepakat bahwa Nabi Adam alaihi salam adalah Nabiyyun Rasul, seorang Nabi sekaligus Rasul yang pertama secara mutlak. Beliau adalah manusia yang pertama, beliau adalah Nabi dan Rasul yang pertama. Sedangkan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang diangkat menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah kita jelaskan tadi bahwa seluruh
para nabi itu beragama dengan Islam. Beragama satu, yaitu agama Islam. Nabi Adam alaihissalam itu Muslim. Nabi Nuh alaihissalam itu Muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu Muslim. Nabi Musa alaihissalam itu Muslim. Nabi Sulaiman alaihissalam itu Muslim. Nabi Isa alaihissalam itu Muslim. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mengajarkan ajaran Yahudi sebagaimana diyakini oleh orang Yahudi sekarang. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan akidah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen sebagaimana diyakini oleh orang Nasrani sekarang. Karena semua para nabi itu menganut agama yang sama, yaitu Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu ibaratnya saudara, satu bapak, beda ibu. Bapaknya satu, ibunya beda-beda. Itu ibaratnya seluruh para nabi itu seperti itu. Bagaimana maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dinuhum wahidun, agamanya satu. Wa ummahatuhum syatta, syara'i'uhum mukhtalifah. Syariatnya yang berbeda-beda. Agamanya satu, yaitu Islam, syariatnya yang berbeda-beda. Agama, yakni akidahnya, semuanya Islam. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Semua mengajarkan tauhid. Semua mengajarkan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Semuanya mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Semuanya mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan makhluknya. Semuanya mengajarkan ajaran Islam ini. Semuanya mengajarkan la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Ucapan yang paling utama yang telah aku ucapkan dan juga diucapkan oleh nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Inilah Islam. Maka pengikut Nabi Musa bisa disebut sebagai Muslim. Muslim Musawi. Mereka yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam disebut Muslim Aisawi. Yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muslim Muhammadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali membawa Islam, tetapi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaharui dakwah Islam yang telah hilang selama kurang lebih 500 tahun di masa jahiliyah kedua, masa antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan tajdidud dakwah, memperbaharui dakwah ke dalam agama Islam. Maka kemudian beliau dikatakan awwalul muslimin karena sebelumnya di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang beragama Islam. Bukan artinya bahwa beliau itu pertama kali yang membawa Islam secara mutlak, tidak. Karena agama para nabi sebelumnya itu juga Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah itu adalah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai untuk dipeluk oleh manusia adalah Islam. Maka nggak mungkin ada nabi yang beragama selain Islam.
Karena Allah hanya ridha dengan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menurut Allah hanya Islam yang benar. Maka mana mungkin ada seorang nabi yang beragama dengan agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama untuk dipeluk selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Dan dia di akhirat nanti tergolong orang-orang yang merugi. Karena itu nggak ada seorang nabi yang beragama dengan selain Islam. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ayat ini secara terang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang muslim yang bertauhid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara Rasul dengan Rasul yang lainnya adalah pada syariatnya, bukan pada agamanya. Syariat artinya hukum yang diberlakukan, tata cara ibadah yang diberlakukan, itu yang berbeda antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Contohnya di masa Nabi Adam alaihissalam tentang syariat pernikahan. Ketika itu seorang laki-laki boleh menikahi saudara sekandungnya. Satu bapak, satu ibu. Nah, mereka boleh menikahi kakak perempuannya, boleh menikahi adik perempuannya. Yang haram ketika itu adalah menikahi saudara kembarnya. Itu haram. Ini namanya syariat, aturan dalam pernikahan. Yang halal menikahi yang saudara kandung yang bukan kembarannya. Yang haram menikahi saudara kandung yang merupakan kembarannya. Itu namanya aturan, itu syariat. Sedangkan setelah itu di zaman kita misalnya syariat Nabi Muhammad nggak boleh seorang laki-laki menikahi saudaranya sendiri. Saudara senasab, saudara sekandung tidak boleh. Saudara seayah, seibu tidak boleh. Itu dalam syariat Nabi Muhammad. Dalam syariat Nabi Yakub alaihissalam, seorang laki-laki boleh menikah dua saudara, adik beradik sekaligus. Kakak beradik, perempuan kakak beradik boleh dinikahi oleh satu laki-laki dalam satu waktu. Dalam syariat Nabi Muhammad itu tidak boleh. Dalam sebagian syariat, seorang umat terdahulu diwajibkan sholat sampai 50 kali sehari semalam. Ada di antara mereka yang hanya 2 kali disyariatkan untuk sholat. Dalam syariat Nabi Muhammad, kita diwajibkan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Itu namanya syariat, perbedaan. Perbedaan-perbedaan. Dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka tidak mendapati air untuk berwudu, maka nggak ada syariat tayamum. Nggak ada pengganti tayamum untuk menggantikan wudu atau mandi. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad, jika seseorang tidak mendapatkan air, atau air membahayakan dirinya dengan ketentuan-ketentuan tertentu, maka wudu atau mandi bisa digantikan dengan tayamum. Ini namanya syariat. Dalam syariat sebagian syariat umat terdahulu, kalau seseorang itu misalnya, kalau seseorang itu melaksanakan sholat, maka harus di tempat yang tertentu, di sauma'ah atau bi'ah. Tidak bisa seseorang sholat di sembarang tempat. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad, sholat tidak harus dilaksanakan di masjid. Sholat bisa dilaksanakan di masjid, sholat bisa dilaksanakan di surau, di musalla, di kelas, di rumah, di kamar, di halaman, di jalan, di sawah. Semua tempat adalah masjid bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting tempat itu suci, maka orang itu boleh untuk sholat di tempat tersebut.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan syariat. Jadi para nabi agamanya sama, yaitu Islam, sedangkan syariatnya itu yang berbeda-beda. Nabi Musa alaihissalam bukan Yahudi. Nabi Isa alaihissalam bukan Nasrani dan tidak mengajarkan agama Nasrani seperti yang diyakini oleh orang Nasrani sekarang. Nabi Musa tidak mengajarkan ajaran Yahudi seperti yang diyakini oleh orang Yahudi sekarang. Yahudi adalah agama baru. Nasrani adalah agama baru setelah Islam. Jadi bukan Islam yang agama baru, tetapi Yahudi, Nasrani itu adalah agama yang baru. Yahudi, sebagian para ulama telah menjelaskan bahwa Yahudi itu berasal dari perkataan umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan umatnya untuk menerima kitab Taurat di Bukit Tursaina. Kemudian umatnya bersama Nabi Harun alaihissalam terpengaruh oleh Musa Samiri yang menjadikan umatnya itu menjadi musyrik. Mereka beribadah kepada patung anak sapi. Di saat itu, ketika Nabi Musa alaihissalam pulang, Nabi Musa marah karena Allah. Kenapa? Karena melihat umatnya telah merubah akidahnya. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian menyeru umatnya untuk kembali masuk ke dalam agama Islam. Di saat itu, mereka kemudian kembali ke dalam agama Islam dengan mengatakan, Inna hudna ilaika. Inna hudna ilaika artinya tubna. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Artinya dengan masuk ke dalam agama Islam kembali. Dari kata hudna, maka kemudian mereka disebut Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan nama agama pada awalnya. Yahudi itu pada awalnya bukan nama sebuah agama. Tetapi Yahudi adalah julukan untuk umat Islam pengikut Nabi Musa. Saya ulangi lagi, Yahudi itu adalah julukan untuk umat Islam pengikut Nabi Musa alaihissalam. Itu awalnya. Tetapi setelah Nabi Musa wafat, zaman berlalu, kemudian apa? Orang-orang Yahudi ini, mereka merubah akidah. Mereka merubah akidahnya. Mereka menjadi meyakini Uzair itu anak Allah. Dan seterusnya. Maka Yahudi kemudian berubah menjadi agama yang berbeda dengan Islam. Maka jadilah Yahudi agama baru setelah Islam. Bagaimana dengan Nasrani? Sebagian ulama mengatakan bahwa Nasrani itu berasal dari perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan man ansari. Kemudian mereka mengatakan nahnu ansarullah. Dari kata ansar itulah penyebutan nama Nasrani. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Nasrani berasal dari kata nasirah, yaitu tempat dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Suatu nama di nama kampung daerah di Palestina namanya Nasirah, tempat dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka kemudian disebut Nasrani. Jadi Nasrani awalnya juga bukan nama agama, tetapi Nasrani adalah umat Islam, pengikut julukan untuk umat Islam, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tetapi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian mereka merubah akidahnya. Mereka menyelewengkan akidah Islam, menjadi meyakini Isa sebagai anak Allah, dan akidah sesat lainnya, sehingga Nasrani kemudian berubah menjadi agama baru setelah Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh para nabi agamanya sama, yaitu Islam. Yang berbeda di antara mereka adalah syariatnya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa para nabi, sebagian
ulama mengatakan jumlahnya ada 124.000. Sedangkan jumlah para nabi, para rasul, nabi yang rasul itu ada 313. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa kita tidak menentukan bilangan tertentu untuk nabi atau rasul. Kita tidak mengatakan nabi itu jumlahnya sekian, rasul itu jumlahnya sekian. Tidak kita tentukan dengan bilangan tertentu. Agar kita tidak memasukkan yang bukan nabi sebagai nabi, dan agar kita tidak mengeluarkan yang nabi menjadi enggak nabi. Karena ketika menyebut bilangan, maka berarti ada orangnya, ada bilangannya ini. Ketika itu, maka bisa terjadi seseorang memasukkan yang bukan nabi sebagai nabi, atau mengeluarkan yang nabi menjadi tidak nabi. Agar tidak seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan kita tidak tentukan jumlah nabi itu sekian dan sekian. Tetapi ada sebagian yang lain berdasarkan riwayat bahwa jumlah para nabi itu 124.000. Sedangkan jumlah rasul yang membawa syariat baru ada 313. Sedangkan 25 nabi itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena tidak semua para nabi itu dikisahkan atau disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Hanya sedikit yang disebut namanya, apalagi yang dikisahkan atau yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Disebut namanya, sebagian disebut namanya, tetapi tidak diceritakan di dalam Al-Quran secara detail. Bahkan sebagian besar kisah para nabi tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara detail. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, satu-satunya yang lumayan lengkap. Kisahnya dari mulai Yusuf kecil, Yusuf muda, Yusuf ketika sudah menjadi nabi. Itu dikisahkan, agak runtut. Tetapi nabi-nabi yang lainnya tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran secara rinci. Karena memang Al-Quran bukan novel, Al-Quran bukan buku cerita. Jika ada cerita di dalam Al-Quran, itu untuk diambil ibrahnya, untuk diambil pelajarannya sebagai petunjuk atau hidayah bagi umat manusia. Hadirin rahimakumullah, maka di sini yang kemudian memicu sebagian orang untuk mendatangkan cerita-cerita Israiliyah ke dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Sebagian cerita-cerita Israiliyah bisa diambil karena nggak bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi sebagian kisah-kisah itu ada yang bertentangan dengan Al-Quran sehingga tidak bisa untuk dijadikan sebagai pedoman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna beriman kepada para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menceritakan satu demi satu dari para nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Dalam kesempatan ini karena akan membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi kita ingin sampaikan bahwa para nabi itu tidak satu tingkatan derajatnya dari segi derajatnya. Dari seluruh para nabi itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah afdaluhum. Nabi Muhammad adalah yang paling mulia di kalangan mereka. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khiyarul anbiya khamsatun. Atau sebelumnya begini. Seluruh para nabi itu adalah makhluk yang paling mulia. Seluruh para nabi adalah makhluk yang paling mulia. Berdasarkan ayat wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan semua para nabi kami utamakan atas alam semesta.
Maka semua para nabi adalah afdalul makhluqat. Makhluk yang paling mulia. Lebih mulia dari para malaikat. Lebih mulia dari makhluk yang lain. Dan dari seluruh para nabi, ada 5 nabi yang disebut dengan nabi-nabi ulul azmi. Yang lebih mulia dari nabi-nabi yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khiyarul anbiya khamsatun. Nabi yang paling mulia ada 5. Muhammadun wa Ibrahimu wa Musa wa Isa wa Nuh secara berurut. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Wa khiyarul khamsah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi itu yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka disebut sebagai nabi-nabi ulul azmi yang lebih mulia dari yang lainnya? Karena banyaknya musibah yang menimpa mereka dan mereka sabar dalam menghadapi musibah-musibah itu. Ulul azmi artinya mereka para nabi yang dalam segi kesabarannya sudah mencapai anna Adam alaihi salam aslul bashari. Bahwa iblis itu bukan berasal dari malaikat, sama sekali bukan. Tetapi dia adalah nenek moyangnya jin. Sebagaimana Adam itu nenek moyangnya manusia. Rawahu Ibnu Jarir bi isnadin sahih anhu. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari beliau, dari Al-Hasan Al-Bisri atau Al-Basri. Beliau juga di sini mengutip perkataan-perkataan para salaf lainnya, tetapi beliau kemudian menutupnya di akhir dengan mengatakan wa qad ruwiya fi hadza atharun katsiratun anis salaf wa ghalibuha minal israiliyati allati tunqalu liyunzara fiha. Dan diriwayatkan dalam masalah ini asar yang banyak dari para salaf. Kalau kita baca, beliau juga menyebutkan perkataan-perkataan salaf sebelumnya. Tetapi beliau mengatakan kebanyakan perkataan-perkataan yang dikutip dari salaf itu berasal dari kisah Israiliyat yang dinukil oleh mereka liyunzara fiha. Artinya agar kita selektif, tidak mengambil begitu saja. Tetapi untuk riwayat yang dari Al-Hasan Al-Bisri, beliau mengatakan bahwa riwayat ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Sementara pendapat-pendapat yang lain yang dikutip dari salaf yang lain, beliau tidak memberikan komentar apakah itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih atau tidak. Yang menunjukkan bahwa beliau itu cenderung atau mengikuti pendapat dari Al-Hasan Al-Bisri. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, yang tema kita yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, iman kepada kitab Allah dan iman kepada para nabi Allah. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah untuk kita semua, dan menjadi ladang pahala jariah pada Romo Kiai Dr. Asyari Masduri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hasanan, kita lanjutkan acara selanjutnya, sesi tanya jawab. Mohon maaf sesuai tema ya, utamakan terlebih
utamakan salam terlebih dahulu. Tafadholi bisa langsung open mic atau di dalam chat komentar, silahkan yang mau bertanya. Moderator kedengaran nggak moderator? Nggih, kedengaran Yai. Tafadhol Yai. Mohon izin barusan Mohon maaf kurang jelas Yai. sekarang aman ya? Sekarang aman? Nggih, sampun, monggo. Salam Kiai Asy'ari, ada salam dari dari Kurang jelas, ya. Kurang jelas suaranya. Kurang keras atau bagaimana? Monggo, silakan. Ada salam Kiai barusan dari Ketua Lembaga Bondowoso, dari Kiai Haji Hamdi Firdaus. Jadi titip salam untuk jenengan seperti itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan salam saya balik, ya, kepada beliau. Saya sering mengikuti kajian jenengan. Dia juga dari seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Dar. Ya, ya. Izin membacakan pesan pertanyaan pertama Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Yai, apa bedanya iblis dengan syaitan syekh? Dan tingkatannya lebih tinggi yang mana? Syukron Yai. Tafadhol. Yuk. Ya, terima kasih. Ketika disebut syaitan, pada dasarnya syaitan itu adalah kafirul jinni. Jadi jin yang kafir itu disebut syaitan. Tetapi terkadang di dalam Al-Quran atau hadis, ketika disebut syaitan, maka yang dimaksud adalah iblis. Jadi pada dasarnya, saya ulangi lagi, pada dasarnya syaitan adalah kafirul jinni. Jin yang kafir itu namanya syaitan. Tetapi dalam nas-nas Al-Quran atau hadis, terkadang kata syaitan itu yang dimaksud adalah iblis. Tetapi orang-orang dari kalangan manusia yang memiliki perilaku seperti syaitan, itu juga bisa disebut dengan syaitanul insi, yaitu syaitan yang berasal dari manusia. Terima kasih. Monggo, yang lain. Alhamdulillah bisa dipahami ya yang bertanya. Izin bacakan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dari keterangan yang Ustadz sampaikan, apakah artinya agama Islam sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan? Mohon penjelasannya. Syukron jazakallahu khairan kasir Ustadz. Tafadhol. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu beragama Islam, artinya meyakini la ilaha illallah, meyakini bahwa tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud. Jadi Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama
itu beragama Islam. Dan para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam juga beragama Islam. Semua para malaikat mereka beragama Islam. Islam itu apa? Islam itu artinya meyakini la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada akidah Islamiyah, ada dinul Islam, ada syariat Islamiyah. Asy-syara'i, kalau ad-din as-samawi, ad-din as-samawi, agama samawi itu hanya satu, yaitu Islam. Kalau asy-syara'i, maka dikatakan asy-syara'i as-samawiyah. Itu jumlahnya banyak. Asy-syara'i al-islamiyah itu jumlahnya banyak. Tetapi ad-din itu ad-din as-samawi itu hanya satu, yaitu Islam. Kalau asy-syara'i as-samawiyah itu jumlahnya banyak. Ada syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Yakub, dan syariatnya para rasul yang lainnya. Ya. Itu. Silakan yang lain. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan Kak Siti, lanjut. Tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Izin Ana bertanya Ustaz. Ini masalah syariat ini Ustaz. Nah, dengan datangnya Rasulullah itu kan artinya syariat itu udah kamil, udah sempurna gitu ya Ustaz ya. Nah, pada hari ini ada orang-orang yang memang mereka mengatakan gitu bahwasannya seperti Habil dan Qabil. Nah, mereka itu kan dinikahkan secara silang gitu ya Ustaz. Maksudnya masih saudara gitu ya. Disebabkan karena nggak ada manusia lain. Nah, ada orang-orang yang memang mereka beranggapan bahwasannya lah itu kan tetap syariat gitu. Padahal kan setelah Rasulullah diutus itu kan itu terhapus semua gitu. Ya kan Ustaz? Nah, ini menanggapi orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu gimana ya Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadikan Rasulullah itu di antara 5 Rasul Ulul Azmi tadi ya, seperti yang Ustaz katakan, bahwa Rasulullah itu lebih utama dibanding yang keempat Nabi tadi, gitu. Itu aja Ustaz, mohon penjelasannya, syukron. Ya. Jadi syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah syariat yang terakhir. Tidak ada syariat yang diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sisi itu, maka nggak boleh seseorang kemudian misalnya merubah syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menambahkan, mengurangi dan sebagainya. Artinya kaidah-kaidah dalam syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah sempurna. Yang ada pada masa berikutnya adalah ijtihad dari yang diambil dari syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih bersifat global. Jadi yang masih bersifat global, kemudian dengan munculnya permasalahan-permasalahan baru, dengan berjalannya waktu selalu muncul di setiap masa hal-hal yang belum ada sebelumnya. Maka kemudian para mujtahid mereka berijtihad dari Al-Quran dan hadis untuk kemudian mengetahui hukum dari permasalahan tersebut. Jadi syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang terakhir. Dengan wafatnya Nabi, maka syariat beliau sudah sempurna. Tetapi di masa Nabi masih hidup, maka masih ada namanya nasikh wal mansukh. Jadi masih ada perubahan-perubahan terhadap syariat Nabi Muhammad yang awalnya haram menjadi halal, yang awalnya halal menjadi haram. Itu di masa hidup Nabi masih ada. Tetapi ketika Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka telah sempurna. Telah sempurna artinya qawaiduddin, kaidah-kaidah agamanya itu sudah sempurna. Itulah maksud dari ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Bahwa hari ini telah sempurna agama kalian, artinya kaidah-kaidahnya itu telah sempurna. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi? Saya lupa, tentang apa tadi? Bisa diingatkan tadi yang Kenapa kedua? Rasulullah itu lebih utama dibanding Iya. keempat nabi Rasulullah, tersebut gitu, Ustaz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama dari semua para nabi. Mereka disebut yang 5 itu disebut ulul azmi, itu dari sisi kesabarannya. Jadi disebut ulul azmi karena mereka memiliki puncak kesabaran, memiliki kesabaran tingkat tinggi, dan karena itu juga sesuai dengan kadar dari musibah yang menimpa mereka. Nabi Muhammad SAW seorang nabi yang paling banyak musibahnya, dan beliau yang paling sabar dalam menghadapi musibah itu. Sehingga derajat beliau itu juga paling tinggi. Coba kita bayangkan, Nabi Muhammad SAW lahir sebagai yatim, ayahnya sudah nggak ada. Sesuatu yang sangat berat bagi seorang anak. Lahir dalam keadaan nggak memiliki ayah. Ketika beliau berusia 4 tahun, sang ibu sudah wafat. Sebuah musibah yang juga sangat berat bagi seorang anak. Ketika ayah dan ibunya sudah nggak ada lagi di saat sangat membutuhkan kedua orang tua. Diasuh kakeknya. 2 tahun kemudian sang kakek juga meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya. Dari kecil Nabi Muhammad sudah diuji dengan musibah-musibah yang sangat berat. Kemudian Nabi Muhammad menikah dan memiliki putra dan putri. Putra dan putri beliau ada 7 orang. Semuanya meninggal dunia di saat Nabi Muhammad masih hidup. Kecuali Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang meninggal setelah wafatnya Nabi. Tetapi putra-putra Nabi yang laki-laki ketika masih kecil meninggal. Sebuah musibah. Orang tua mana yang tidak sedih ketika anaknya meninggal dunia? Anaknya yang masih kecil, laki-laki, wafat, bahkan ketika Ibrahim putranya itu wafat, Nabi sampai meneteskan air mata. Kemudian putri Nabi, sebagian sudah sampai menikah, tetapi kemudian juga meninggal dunia sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi itu sebuah musibah yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, bagaimana Nabi diancam, dibunuh, beliau dicaci maki, beliau disebut tukang sihir, beliau disebut sebagai orang gila, beliau mau dibunuh, beliau dilukai dan sebagainya. Beliau dilempari dengan kotoran, beliau diludahi. Sebuah musibah yang sangat berat, ujian yang sangat berat bagi beliau, tetapi beliau bersabar dalam menerimanya. Itulah yang menjadikan derajat seseorang, derajat Nabi Muhammad SAW itu naik, dan bahkan terus-menerus naik. Derajat Nabi Muhammad tidak pernah turun, tetapi terus naik. Setiap kali kita membaca sholawat, maka derajat Nabi Muhammad itu naik. Karena sholawat Allahumma sholli ala Muhammad artinya ya Allah tambahkanlah keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah menimpakan musibah kepadanya. Maka jika kita memilih menjadi orang yang baik, maka bersiap-siaplah untuk menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan derajat kita indallah nanti pada hari kiamat.
Demikian, silakan yang lain. Insyaallah, syukuran ya Ustaz atas. Bisa dipahami ya Kak Siti ya. Baik, izin membacakan pertanyaan yang terakhir ya, karena sudah jam 9 lewat. Nanti Ustadznya kalau ada kesibukan lain. Izin bacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya Pak Ustadz, kan dari kisah Nabi Adam tentang syariat pernikahan kan Qabil membunuh Habil dan kawin lari dengan Iklimah. Apakah Allah tidak mengazab Qabil dan apakah mereka menurunkan anak keturunan sampai sekarang? Tafadhol Ustadz. Jadi Qabil dan Habil, kalau tentang menikah lari itu kita tidak pernah dengar ya, ada kisah seperti itu. Tetapi yang ada bahwa Qabil itu menentang syariat Islam, bahwa haram bagi seorang laki-laki menikahi saudara kembarnya. Dan Qabil itu menentang itu sehingga dia tetap ingin menikahi saudara kandungnya. Dan ada hasad Qabil terhadap Habil sehingga terjadilah pembunuhan Qabil terhadap Habil. Ini pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Sehingga sebagian ulama mengatakan setiap kali sekarang terjadi pembunuhan, maka Qabil akan mendapatkan dosanya. Setiap terjadi pembunuhan, Qabil mendapatkan dosanya. Setiap ada pembunuhan, Qabil mendapatkan dosanya. Karena dia telah melakukan sebuah bid'ah sayyi'ah, yaitu bid'ah membunuh, yang sebelumnya nggak ada. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila ba'dahu min ghairi ayyam kusa min awzarihim syai'. Seseorang yang merintis suatu perbuatan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelahnya. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan sekarang setiap terjadi pembunuhan terhadap seorang muslim tanpa hak, maka Qabil mendapatkan kiriman dosanya. Nah, itu yang saya dengar tentang masalah Qabil dan Habil. Masalah keturunan yang umat manusia yang ada sekarang ini itu adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, dari 3 putra Nabi Nuh alaihissalam yang tidak binasa di saat banjir bandang. Jadi kita tahu bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang kafir, mereka sudah tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Allah menurunkan azab berupa banjir bandang. Di saat itu umat Islam itu naik ke dalam perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi umat manusia yang ada saat ini adalah keturunan dari 3 putra Nabi Nuh alaihissalam. Tentang namanya 3 itu saya yang satu Sam, Yafith, kemudian yang satunya itu lupa. Tetapi itulah manusia yang ada pada masa sekarang di seluruh dunia. Keturunan dari 3 putra Nabi Nuh alaihissalam. Silakan yang lain. Atau sudah? Sudah jam 9.15. Iya Ustadz. Mau bertanya Ustadz, kalau masih bisa. Silakan. Silakan satu lagi terakhir ya. Tafadhol Kak, terakhir. Bisa langsung open mic. Iya Ustadz. Saya mau bertanya Silakan. Ustadz, tadi disebutkan Ustadz bahwa orang yang tinggi derajatnya bersiap-siaplah untuk menerima musibah. Yang dimaksud dengan musibah itu sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan ya Ustadz? Atau diberi seandainya orang itu diberi terus rizki, kemapanan, semua yang diminta, semua yang diharapkan dikabulkan, atau orang yang
diberi cobaan yang nggak enak-enak Ustadz selama di dunia. Terima kasih Ustadz. Ya. Namanya musibah adalah sesuatu yang nggak menyenangkan, ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi hawa nafsu seseorang. Misalnya sakit, misalnya hidup miskin, kemudian ada sebagian keluarganya yang meninggal dan sebagainya. Musibah-musibah duniawi. Jadi yang dimaksud adalah musibah duniawi. Bukan musibah dalam agama. Karena kalau seseorang itu ditimpakan musibah dalam agama, maka ini adalah celaka akhirat. Musibah dalam agama itu seperti apabila seseorang itu misalnya dia tidak belajar ilmu agama. Itu musibah dalam agama. Ketika seseorang seseorang dalam kekufuran, dalam kesesatan, ketika seseorang tidak bisa beramal soleh, maka itu musibah dalam agama. Dan itu adalah celaka bagi dia nanti di akhirat. Yang dimaksud musibah di sini adalah musibah duniawi, yaitu ketika seseorang hidup dalam kemiskinan, hidup sakit-sakitan, hidup dalam serba kekurangan, dan hal-hal yang tidak menyenangkan hawa nafsu seseorang. Itu yang disebut dengan musibah. Nah, ketika seseorang diuji dengan musibah seperti itu, kemudian dia bersabar. Dia bersabar menerima musibah itu tanpa protes kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dinaikkan derajatnya. Seseorang diuji berdasarkan berdasarkan tingkatannya. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat musibah yang akan ditimpakan kepadanya. Perbandingannya seperti anak sekolah. Ujian anak agar seseorang naik kelas, agar seorang murid naik kelas, maka harus ada ujian. Anak kelas 1 pengen naik kelas 2, maka harus ada ujian dulu. Kelas 2 pengen naik ke kelas 3, maka harus ada ujian dulu. Anak SD pengen SMP, maka harus ada ujian. Maka ujiannya sesuai dengan tingkatan. Ujian anak misalnya sarjana beda dengan ujian anak TK atau anak SD. Tetapi dari tingkat kesulitannya itu sama. Menurut perspektif masing-masing. Kalau orang misalnya sarjana melihat soal ujian anak SD, maka dia akan mengatakan mudah sekali ujiannya. Mudah sekali ujiannya. Tetapi anak SD melihat ujiannya sendiri, dia mengatakan berat sekali ujiannya, sulit sekali. Karena ujian itu disesuaikan dengan tingkatannya. Para wali, ujian mereka berat. Jika orang awam melihatnya, maka ujian itu sangat-sangat berat. Tetapi bagi para wali ketika melihat ujian yang ditimpakan kepada orang-orang awam, maka menurut mereka ujiannya sangat ringan. Ujiannya sangat ringan. Tapi bagi mereka orang awam sangat berat ujian itu. Kenapa? Karena semuanya disesuaikan dengan tingkatannya. Sehingga bagi sebagian wali, ketika mereka mendapatkan musibah, itu adalah hari raya bagi mereka. Saat yang paling menyenangkan adalah saat mereka mendapatkan musibah, karena saat itu adalah momentum untuk meningkatkan derajatnya indallah. Sangat sesuatu hal yang sangat sulit ya, sangat berat. Hadirin rahimakumullah, kita harus tahu bahwa dunia ini bukan tempat kebahagiaan yang abadi dan bukan tempat yang menyedihkan secara dengan abadi. Karena dunia ini sementara, dunia ini pendek. Bahagianya orang, maka bahagianya akan berakhir. Secelaka-celaka dan sesedih-sedihnya orang di dunia ini, kesedihannya juga akan berakhir. 60 tahun, 70 tahun akan selesai. Misalnya ada orang yang hidup miskin, tidak pernah tercukupi kebutuhannya. Itu nggak akan berlangsung selamanya. Maka dia harus sabar. Agar nanti di akhirat, dia nanti akan masuk surga yang abadi dan menikmati kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang abadi hanya ada nanti di dalam surga.
kesedihan yang abadi juga ada nanti di akhirat, yaitu di dalam neraka. Itu yang harus kita sadari agar kita bisa bersabar atas musibah yang menimpa kita. Demikian mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد نبي رحمة يا محمد يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والله أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ladang pahala bagi beliau, menjadi sedekah jariah untuk kelak menyelamatkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tafadhol kepada Dr. Asyari, silakan meninggalkan terlebih dahulu. Untuk yang lainnya, tafadholi silakan bisa langsung. Kajian sudah selesai. Kita akhiri kajian malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.